بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة أوصيني وإياكم بتقوى الله. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan di antara nikmat yang sangat besar yang Allah karuniakan kepada kita yaitu nikmat kita mampu datang bermajelis ilmu untuk mempelajari agama Allah. Bagaimana kita berakidah yang benar, dan keutamaan seseorang yang berilmu sering kita sampaikan, yaitu merekalah yang akan takut kepada Allah. Merekalah yang akan takut kepada Allah. Karena siapa saja yang mencari ilmu dan perjalanan mencari ilmunya itu benar, dia mulai dengan mencari ilmu tauhid, ma'rifatullah, untuk mengenal Allah Azza wa Jalla, atau dia mulai dengan arkanul iman dan arkanul Islam, yang ini merupakan pokok dari hadad din, dari agama yang mulia ini. Maka dia akan mengenal Allah dengan benar. Dan apabila seseorang dia sudah mengenal Allah dengan benar, maka
otomatis dia akan mengagungkan Allah. Dia akan mengagungkan Allah. Apabila dia mengenal, mengetahui bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah, yang menanggung rezeki semua makhluk yang Allah ciptakan adalah Allah, yang menanggung rezeki seluruh makhluk yang Allah ciptakan adalah Allah, yang mengatur alam semesta ini adalah Allah. Tidaklah sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, adanya matahari, bulan, bintang, langit, bumi, lautan, semua itu adalah ciptaan Allah. Maka dia akan mengetahui bagaimana keagungan Allah Azza wa Jalla. Di antara kajian kita, itu kita lanjutkan materi tentang arkanul iman dalam kitab al-usul ats-tsalatsah. Ini termasuk di antara perkara yang sangat penting. Perkara yang sangat penting. Maka kita mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Naam, pada pertemuan kemarin, minggu yang lalu, kita sampai pada siapa yang ingat? Naam. Al-imanu bil jannati wan nar, beriman dengan surga dan neraka. Ini bagian ketiga konsekuensi dan kandungan dari beriman kepada hari akhir, termasuk beriman kepada hari akhir, yaitu kita beriman dengan adanya surga dan neraka. Surga dan neraka al-ma'alul abadi lil khalq, tempat kembali yang abadi. Tempat kembali yang abadi. Kita sampaikan kemarin, al-maut, Allah Azza wa Jalla ciptakan al-maut, kematian. Nanti Allah Azza wa Jalla mendatangkan kematian ini fi surati kabsin, kemudian kematian itu disembelih sehingga tidak ada lagi yang namanya kematian. Nah, fa ahlul jannah ilal jannah abadi wa ahlun nar ilan nar. Orang-orang kafir yang kekal di dalam neraka, mereka abadi di dalam neraka. Fal jannatu darun na'im allati a'addaha Allah Ta'ala lil mu'minin al muttaqin. Maka surga adalah darun na'im, tempat untuk mendapatkan kenikmatan, yang Allah Azza wa Jalla siapkan bagi orang yang beriman, al-muttaqin, yang bertakwa. Dan banyak sekali ayat Allah dalam hal ini. Wa basyiril ladina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Berikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman
dan beramal saleh, bahwasanya untuk mereka jannatun, surga, ya, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mengalir. Nah, mereka kekal di dalamnya. Alladzina amanu bima aujaballahu alaihim al-imanu bih. Siapa yang beriman di sini maksudnya adalah orang yang beriman yang Allah wajibkan kepada mereka beriman kepadanya. Wa qamu bi ta'atillah wa rasulih, dan mereka mendatangkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Mukhlisina lillah, mereka ikhlaskan diri mereka untuk Allah. Setiap ibadah mereka ikhlaskan, mereka tunduk patuh, ya, kepada setiap perintah Allah. Muttabi'ina li rasulih, senantiasa mengikuti Rasulullah, ya, senantiasa mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sedikit pun kesempitan pada hati mereka di dalam menerima sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Allah Azza wa Jalla berfirman, la yu'minun, sungguh mereka tidaklah beriman, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim pada setiap perkara yang mereka selisihkan. Wala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, dan mereka tidak mendapatkan di dalam hati mereka, di dalam dada mereka, harajan, sedikit pun kesulitan dari apa yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka sangat menerima keputusanmu, mereka sangat menerima ibadah yang kau perintahkan dengan sangat lapang. Itulah seorang mukmin sejati. Setiap dia mendapatkan hadis Rasulullah, setiap dia mendapatkan perintah Rasulullah, ya, maka dia terima perintah Rasulullah itu dengan tidak ada sedikit pun rasa kesempitan di dalam hatinya. Kalau sudah ini merupakan perintah Nabi, udah di atas segalanya. Itu bentuk kecintaan dan bentuk pembenaran seseorang kepada syahadahnya, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, karena telah kita sampaikan benarnya syahadah seseorang, benarnya syahadah seorang, persaksiannya wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dia harus mendatangkan berapa perkara? 4 atau 5? Ta'atuhu fima amar. Ini yang pertama. Seseorang akan benar syahadahnya wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dia mendatangkan 4 hal. Yang pertama, ta'atuhu fima amar, mentaati setiap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbar, dia benarkan setiap apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, tentunya min hadis as-sahih, dari hadis beliau sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhkan setiap apa yang dilarang oleh Rasulullah. Yang keempat, ini yang paling penting, wa alla yu'badallah illa bima syara', dia tidak beribadah kecuali dengan apa yang sudah disyariatkan oleh Rasulullah. Dia tidak beribadah kecuali dengan apa yang sudah disyariatkan oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya ikhwah, merupakan cara beragama yang benar ketika kita melakukan ibadah. Kita harus bertanya, ini ibadah saya diperintahkan oleh Rasul atau tidak? Ini ibadah saya, apakah ada di dalam syariat Islam? Apakah ini ada perintahnya dari Allah, perintahnya dari Rasulullah? Nah, bila tidak, enggak usah capek-capek, karena tidak ada pahalanya. Ya, karenanya ada tiga orang sahabat bertanya kepada istri Rasulullah SAW tentang bagaimana ibadah Rasulullah. Salah satu rahtin fil hadis sahih, dalam hadis yang sahih, yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang ibadah Rasulullah. Ya. Setelah mereka dikabarkan tentang ibadah Rasulullah, ka'annahum taqalluha, mereka menganggap sepertinya ini ibadah Rasulullah sedikit. Tapi dengan demikian, qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Tapi dengan ibadah ini saja Allah Azza wa Jalla telah menjadikan Nabi kita yang mulia maksum, terampuni dosa yang lalu ataupun yang akan datang. Ka'annahum taqalluha. Maka mereka yang bertiga orang ini mengatakan apa? Amma ana, bila demikian saya, ya, fa asumu wala uktir, saya akan puasa terus, tidak puasa. Ya. Saking inginnya terus beribadah, saya akan puasa terus dan tidak akan meninggalkan puasa. Setiap hari saya puasa. Puasa bagus enggak? Puasa bagus? Bagus. Satu lagi mengatakan, amma ana, ya, fa aqumul lail wala anam. Adapun saya akan bangun terus salat malam, tidak akan tidur. Tidak akan tidur, ini salat sunnah loh. Ya. Saya akan bangun menghidupkan malam, tidak akan tidur. Kemudian yang ketiga mengatakan, amma ana fala atazawwaju an-nisa. Adapun saya, maka saya tidak akan mendatangi istri, ya, karena ingin ibadah terus. Rasulullah SAW mendengarkan perkataan mereka ini. Maka Rasulullah mendatangi mereka, hal antum taquluna kadza wa kadza? Apakah kalian yang mengatakan ini dan ini dan ini dan ini? Qalu na'am. Ternyata keinginan mereka ini disalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, amma ana, adapun saya, ya, usolli wa anam. Adapun saya, di sini Rasulullah mengatakan sunnahku begini, ikuti. Saya usolli wa anam. Saya sholat, juga saya tidur. Jadi Rasulullah SAW mencampuri antara sholat dan tidur, bukan sholat terus. Ya. Saya sholat, juga saya tidur. Maka tidak dibenarkan oleh Rasulullah Anda sholat terus. Ya, ada waktu istirahat. Ada waktu istirahat. Tidak dibenarkan oleh Rasulullah, padahal sholat itu ibadah azimah. Kemudian, wa asumu wa uftir, saya terkadang puasa dan juga tidak puasa. Nih. Saya puasa dan terkadang juga tidak puasa. Kemudian beliau mengatakan wa atazawwajun nisa, dan saya mendatangi istri. Nah, ini sunnah Rasulullah SAW. Jadi tidak benar seorang semangatnya aja ibadah, pingin menghidupkan malam seluruhnya. Itu bukan sunnah Nabi. Karena akan ada yang dia zalimi. Istrinya perlu ditemani tidur.
tubuhnya butuh istirahat. Ya. Demikian, akan ada yang dia zalimi. Karenanya Rasulullah mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang lari tidak mengikuti caraku seperti ini, maka dia bukan termasuk dariku. Falaysa minni. Lihat. Maka demikianlah ibadah. Ibadah itu tidak memaksa. Ya. Apa yang disunnahkan oleh Rasulullah, kerjakan itu. Puasa Senin, Kamis, Ayyamul Bid, ya, 13, 14, 15. Ini puasa setiap hari. Ya. Seutama-utama puasa sunnah di antaranya Saumu Daud alaihi salatu wassalam, sehari puasa, sehari tidak puasa. Ini ada orang datang, saya mau puasa setiap hari. Salah, bukan itu sunnah Nabi. Mau sholat terus, gak akan tidur-tidur. Salah, bukan itu sunnah Nabi. Rasulullah sholat juga tidur. Ya. Nah, yaqulu Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala, surga adalah tempat kenikmatan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman, bertakwa, yang di dalamnya min anwa'in na'im, berbagai macam kenikmatan, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar al qalbil bashar. Di dalamnya apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Contoh dalam hal ini, dalilnya adalah firman Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Ya, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Lihat ya ikhwah, dalam banyak ayat Allah menyertai iman dan amal soleh. Setelah menyebutkan iman, setelahnya apa? Amal soleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati. Lihat. Jadi jangan modal beriman saja. Jangan cuma modal beriman. Ya, tapi kewajiban berikutnya wa 'amilus solihat. Ya. Itulah yang dimaksud dengan iman yang benar. Yaitu seseorang dia ucapkan dengan lisannya, dia yakini dengan hatinya, dia amalkan dengan anggota tubuhnya. Itu iman yang benar. Jangan cuma ngomong doang. Ya, saya cinta Rasulullah, tapi enggak pernah sholat berjamaah di masjid. Ya. Saya cinta Rasulullah, ya, tapi lisannya kotor. Saya cinta Rasulullah, kehidupannya sehari-hari dia hiasi dengan dosa dan kemaksiatan. Mana bentuk cintanya kepada Rasulullah? Ya. Dia mengatakan cinta kepada Rasulullah, tapi dia membuat ibadah yang baru, tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi iman itu harus disertai dengan amal saleh. Baru ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah sebaik-baik al-bariyah, makhluk ciptaan Allah, ketika mereka beriman dan mereka datangkan amal saleh. Iya. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn tajri min tahtihal anhar. Balasan untuk mereka adalah dari Rabb mereka jannatu 'adn, surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhoi mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Lihat. Itulah untuk orang-orang yang takut kepada Allah. Lihat ya ikhwah, dalam ayat ini ada
iman, kemudian amal soleh. Iman, amal soleh. Ya, amal soleh seperti solat, ya, termasuk di dalamnya amal orang yang melaksanakan ibadah solat. Apakah solatnya sah solatnya kalau dia tidak membaca Al-Quran, tidak membaca surah Al-Fatihah? Apakah sah solatnya dia tidak membaca zikir, ruku dan sujud? Ya, jadi di solat itu sudah termasuk di dalamnya ibadah. Ada ibadah lisan, ada ibadah anggota tubuh, ada ibadah hati. Antum kalau solat Allahu Akbar, solat subuh 2 rakaat, ya, masih ngantuk-ngantuk bangun, Allahu Akbar, dia ingat nih solat isya, niatnya solat isya, sah solatnya? Tidak sah. Itu ibadah hati, niat. Kalau salah niatnya, ya salah solatnya. Nah, kemudian lihat di sini, wa amilus shalihat, iman, kemudian amal saleh. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan balasan untuknya apa? Jazaahum inda rabbihim jannatu adan, surga, mereka kekal di dalamnya. Di akhir ayat ini Allah menyebutkan dzalika liman khasyiya rabbah. Al-khasyatu, takut, ini min a'malil qalb, termasuk dari amalan hati. Maka siapa yang akan mampu untuk apa ya ikhwah? Beriman dengan benar, beramal soleh. Siapa? Orang yang memiliki hati yang takut kepada Allah. Orang yang memiliki hati yang takut kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah, yang bisa beriman dengan benar, kemudian beramal soleh, ya, yang akan mendapatkan surga itu orang-orang yang takut kepada Allah. Adapun orang-orang yang tidak takut kepada Allah, hatinya tertutup sehingga, ya, dia takabur, dengan gampang melakukan kemaksiatan, ya, maka mereka bukanlah orang yang takut kepada Allah. Kemudian di antara dalil tentang adanya surga dan neraka, wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Takutlah kalian kepada neraka yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Nah, banyak dalil ikhwah tentang adanya surga dan neraka. Nah, kemudian Syekh mengatakan wa yaltahiqu bil iman bil yaumil akhir al iman bi kulli ma yakunu ba'dal maut, termasuk bagian dari beriman kepada hari akhir, ya, yaitu beriman dengan setiap apa saja yang terjadi setelah kematian. Yang pertama di antaranya fitnatul qabr, fitnah, ujian di dalam kuburan, ya, yaitu su'alul mayyit ba'da dafnih, akan ditanya mayit setelah dia dikuburkan, an rabbihi wa dinihi wa nabiyyih. Dia ditanya tentang siapa Rabbnya, apa agamanya, siapa nabinya. Gampang sekali pertanyaan ini kan di dunia, tapi apakah gampang kita menjawabnya? Tidak akan mungkin seseorang mampu menjawab man rabbuka, siapakah Rabbmu, kalau di dunia ini dia menyekutukan Allah. Tidak akan mungkin. Mencari rezeki, bertapa di bawah gunung, ya, berkorban menyembelih kerbau untuk makhluk yang dia agungkan, berdoa kepada selain Allah, dia menggantungkan rezekinya kepada dukun yang dia datangi, paranormal yang dia tanya, bagaimana saya ini, saya sudah bosan menjadi orang miskin. Datangnya bukan kepada Allah, tapi datangnya ke siapa? Datangnya ke paranormal, ya. Seharusnya mereka itu bukan paranormal, orang-orang gak normal. Herannya akal kita nih ikhwah, akal sebagian manusia
Mereka datang ke paranormal, mereka datang ke dukun. Dukun itu rumahnya dari bambu. Datang ke dukun minta bagaimana caranya supaya kita ini diluaskan rezeki. Dukunnya kalau beneran jampi-jampinya itu bisa melancarkan rezeki, kenapa dia rewat rumahnya? Ya kan? Itu akal manusia ini gampang ditipu oleh setan, waliyadzubillah. Jadi tidak segampang itu seseorang mampu menjawab ketika ditanya di dalam kuburnya, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu. Tidak gampang. Ya, walaupun di dunia ini dia sudah kelas titelnya doktor, profesor, doktor. Kalau dia enggak paham dengan tauhid, enggak paham dengan sunnah Nabi, bagaimana dia akan menjawab pertanyaan ini? Salat aja belum benar, cara wudunya tidak benar, dia tidak tahu apa yang membatalkan salat, dia tidak tahu apa yang membatalkan Islamnya. Ya, inilah pentingnya kita mencari ilmu agama. Nah, karenanya wa yadillullahu zalimin, maka di sini akan Allah sesatkan nyata orang-orang yang zalim. Fayaqulul kafir, orang-orang kafir akan menjawab la adri, saya enggak tahu. Ketika ditanya man rabbuka, dia sorak, dia tidak mengetahui. Wa yaqulul munafiq, dan orang-orang munafik akan menjawab la adri, saya tidak tahu. Aku mendengarkan orang mengatakan ini. Ya, dia tidak akan mampu menjawab pertanyaan ini. Dan mayat itu semuanya akan mendapatkan pertanyaan ini. Apakah dia dikuburkan, atau mayatnya dilempar ke lautan, atau mayatnya diterbangkan, tetap dia akan mendapatkan pertanyaan ini. Ya. Yang kedua, adzabul qabri wa na'imuh. Wajib kita beriman tentang adanya siksaan kubur dan nikmat di dalam kubur. Ini bagian dari beriman kepada hari akhir. Fayakunul adzab lizzalimin minal munafikin wal kafirin, maka akan mendapatkan siksaan di dalam kubur itu orang-orang zalim, orang-orang munafik, orang-orang kafir. Ya. Jadi di dalam kubur itu sudah ada siksaan. Ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengisahkan tentang Fir'aun dan keluarganya, an-naru yuraduna 'alaiha 'uduwan wa 'ashiyya. Neraka ya didatangkan kepada Fir'aun setiap pagi dan petang. Itu ketika dia di dalam kuburnya. Wa yauma taqumus saa'ah, dan pada hari ya terjadinya hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab, masukkanlah Fir'aun, keluarga Fir'aun ini asyaddal 'adzab, kesiksaan yang lebih dahsyat. Nah, ini tentang adanya siksaan di dalam kubur. Kemudian fil hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, falaula alla tadafanu, kata Rasulullah SAW, kalau sekiranya kalian tidak saling menguburkan, la da'autullaha ayyusmi'akum min adzabil qabri, sungguh aku akan memohon kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian siksaan dalam kubur. Ya, alladzi asma'u minhu, yang aku dengarkan. Jadi Rasulullah didengarkan oleh Allah siksaan kubur. Kalau sekiranya kalian tidak saling menguburkan, kata Rasulullah SAW, aku akan memohon kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kalian siksaan kubur yang aku dengar. Ini kalau kita didengarkan siksaan kubur, enggak berani kita menguburkan saudara kita. Ya, tidak berani kita. Rasulullah SAW diperdengarkan oleh Allah siksaan kubur. Ini menunjukkan tentang hakiki siksaan kubur itu ada. Kalau sekiranya kalian tidak saling menguburkan, aku akan mohon kepada Allah
untuk memperdengarkan kalian siksaan kubur yang aku dengar, kata Rasulullah. Kemudian berkali-kali Rasul mengatakan ta'awwadu billah min adzabin nar. Berlindunglah kalian kepada Allah dari siksaan neraka. Ta'awwadu billah min adzabil qabr. Berlindunglah kalian kepada Allah dari siksaan di dalam kubur. Ta'awwadu billah minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah, fitnah yang nampak dan fitnah yang tersembunyi. Ta'awwadu billah min fitnatid dajjal. Berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah dajjal. Nah, wa amma na'imul qabr falil mu'minina as-sadiqin. Adapun kenikmatan di dalam kubur maka untuk orang-orang yang beriman. As-sadiqin, orang-orang yang jujur dengan keimanannya, melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Asy-Syaikh As-Sa'di mengatakan, sesungguhnya ya ayat ini Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas ketaatan kepada Allah, mentauhidkan Allah, dia jauhkan dirinya dari kesyirikan dan kemaksiatan, ya, mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepada mereka para malaikat. Malaikat yang turun di sini bukan malaikatul maut, tapi malaikatul rahmah yang jumlahnya sejauh mata memandang. Ya. Ketika orang yang beriman ini akan dicabut nyawanya, sebelum itu dia didatangi oleh malaikatul rahmah yang sangat banyak, menyampaikan kepadanya, alla takhafu, jangan engkau takut terhadap kematian yang akan menimpamu. Wala tahzanu, jangan pula engkau bersedih, ya, dengan orang-orang yang kau tinggalkan dari istrimu, anakmu, keluargamu, misalnya hartamu. Allah yang akan mengaturnya, Allah yang akan menjaga mereka. Ini di antara manfaat besar orang yang taat kepada Allah. Ya, Allah akan menjaga seluruh keluarganya. Nah, dalam kebaikan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Bagaimana gembiranya kita ketika akan menemui kematian, kita sudah dikabarkan ini. Ya. Ini tentang siksaan adanya kenikmatan di dalam kubur. Kemudian ya ikhwah, di antara dalil tentang adanya kenikmatan di dalam kubur, hadis Al-Barra ibn Azib, hadis sahabat yang mulia Al-Barra ibn Azib. Nabi kita yang SAW bersabda, qala fil mu'min idza ajaba al-malakain, orang-orang yang beriman apabila sudah menjawab pertanyaan dua malaikat, ya, man rabbuka, Allahu rabbi, wa ma dinuka, al-islamu dini, wa man nabiyyuka, dia menjawab Muhammad ibn Abdullah nabi, man hadar rajul alladhi ja'aka, siapakah laki-laki yang datang kepadamu. Maksudnya dia bertanya tentang Rasulullah wa Muhammad bin Abdullah. Maka setelah itu orang-orang yang beriman yang lulus dengan tiga pertanyaan ini, ikhwah, ya, yunadi munadin minas sama, maka datanglah seruan dari langit, an sadaqa abdi, hambaku ini benar. Sebagaimana dia benar beriman kepada Allah dan kepada Rasul di dunia, maka datang jawaban kepadanya setelah dia menjawab itu, an sadaqa abdi, benar ini hambaku. Ya. Fa'afrisuhu minal jannah, fa'afrisuhu
minal jannah, dihamparkan untuknya hamparan di dalam kuburnya itu dari surga. Wa albisuhu minal jannah, berikan untuknya pakaian dari surga. Wa waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan untuknya pintu menuju ke surga. Ya, bagaimana rindunya? Karenanya ikhwah, orang-orang yang beriman yang melihat terus mendapatkan pintu menuju ke surga itu, dia berdoa, ya Allah segerakanlah kiamat. Adapun orang-orang kafir, orang-orang pendosa, ya Allah tunda kiamat nanti, karena mereka melihat bagaimana siksaan yang lebih pedih dari siksaan kubur yang mereka dapatkan. Adapun orang-orang yang beriman, dari sejak mereka diangkat di atas keranda, qaddimuni, segerakan aku ke kuburku. Adapun para pendosa dan orang kafir, ketika mereka diangkat di atas pundak saudaranya, diantar ke kubur, dia sorak, ya wailaha, celakalah, kemana mereka membawanya. Dia melihat jasadnya, kemana mereka membawanya. Mayit ini sorak, kata Rasulullah SAW, dan sorakannya didengarkan oleh seluruh makhluk, illa tsaqalain, kecuali jin dan manusia. Dan di dalam hadis disebutkan, kalau sekiranya kalian mendengar bagaimana besarnya sorakan mayit ini, kalian akan pingsan. Dia sorak, tidak mau dibawa ke kuburnya. Ya. Qala fayatihi min ruhiha wa tibiha wa yubsahu lahu fi qabrihi madda basarih. Maka dia mendapatkan ya kenikmatan di dalam kuburnya, dan diluaskan kuburnya ya madda basarih, sejauh matanya memandang. Luas kuburnya. Nah, Ustaz ja datang Ustaz kemudian. Baik, kita lanjutkan. Bangun. Nah, walil iman bil yaumil akhir thamaratun jalilah. Di antara buah hasil kita beriman dengan hari akhir, pertama ar-raghbah fi fi'li ta'ah. Kita semangat untuk melakukan ketaatan. Tahu bahwasanya di kubur itu ada kenikmatan, ada siksaan, maka kita akan semangat melakukan ketaatan. Ya, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini nanti Syekh akan menyebutkan bagaimana beliau mengantarkan kepada kita tentang keimanan kepada hari akhir itu, adanya kematian dan siksaan, ya, itu telah dinampakkan oleh Allah Azza wa Jalla mulai dari dunia ini. Ya. Kemudian di antara buah dari beriman kepada hari akhir, ar-rahbatu inda fi'lil ma'siyah. Kita akan enggan, takut untuk melakukan kemaksiatan. Ya. Waridha biha khaufan min iqabi dzalika al-yaum. Kita ridha dengan akan adanya siksaan, dan kita takut min iqabi dzalika al-yaum. Kita takut dari siksaan pada hari itu, hari akhirat. Kemudian di antara samaratul iman bil yaumil akhir tasliyatul mu'min amma yafutuhu minad dunya bima yarjuhu min na'imil akhirah wa thawabiha. Tasliyatul mu'min sebagai bentuk hiburan bagi orang yang beriman, ya, dari apa yang mereka tidak dapatkan di dunia ini, itu nanti mereka dapatkan di dalam kuburnya kenikmatan yang sangat nikmat. Kalau di dunia ini rumahnya sempit, di kuburan justru diluaskan kuburannya sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Bahkan dikatakan kepadanya, istirahatlah engkau seperti istirahatnya pengantin di dalam kuburnya. Oh, berarti kita semangat nih, orang beriman demikian yang akan didapatkan. Nah, adapun orang-orang kafir, maka mereka mengingkari
kebangkitan. Nah, kemudian dalil ikhwah dari Al-Quran, maksudnya pembahasan berikutnya ikhwah, orang-orang yang mengingkari akan adanya hari kebangkitan, ya, adanya siksaan di dalam kubur, itu terbantahkan dengan dalil asy-syara', dalil wahyu Al-Quran, kemudian dalil al-hissi, apa yang kita rasakan, kemudian dalil al-aql, dalil akal. Jadi ini membantah keyakinan mereka semuanya yang mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Di antaranya firman Allah dari wahyu Allah Azza wa Jalla, za'amal ladina kafaru an la yub'atsu. Orang-orang kafir mengklaim bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna. Sampaikan, katakan, bala wa rabbi, demi Rabbku, la tub'atsunna, kalian betul-betul pasti akan dibangkitkan, ya. Thumma la tunabba'unna bima 'amiltum, kalian akan dikabarkan dengan apa saja yang kalian amalkan di dunia ini. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, dan itu gampang bagi Allah. Ya, surah At-Taghabun ayat 7. Dan tentang hari kebangkitan ini ittafaqat jami'ul kutub as-samawiyah, disepakati oleh semua kitab, ya, Taurat, Injil, Zabur, semuanya mengabarkan tentang adanya hari kebangkitan, hari kiamat. Nah, kemudian dalil tentang hissi yang dirasakan dan nyata dilihat langsung tentang adanya hari kebangkitan nanti disebutkan oleh Syekh di sini banyak ayat. Ya. Faqad arallahu ibadahu ihya'al mauta fi hadhihi dunya. Allah telah menampakkan kepada hambanya bagaimana Allah menghidupkan orang yang dimatikan. Di dunia ini Allah hidupkan kembali. Ini dalil nyata tentang adanya kehidupan, ya, adanya hari kebangkitan. Ya. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah ada 5 contoh di dalam surah Al-Baqarah. Ya. Contoh yang pertama, kaum Musa, kaumnya Nabi Musa yang mengatakan, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak beriman kepadamu Musa sampai kami melihat Allah dengan jelas. Ya. Fa'amatahumullahu ta'ala thumma ahyahum. Kemudian Allah mematikan mereka dan Allah Azza wa Jalla menghidupkan mereka kembali. Ini terdapat di dalam firman Allah Azza wa Jalla, ya, mukhatiban Bani Israel, wa idh qultum ya Musa. Bani Israel yang mengatakan, ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina lak, kami tidak beriman kepadamu, hatta narallaha jahrah, sampai kami melihat Allah dengan jelas. Ya. Fa akhadhatkumus sa'iqah. Lalu Allah Azza wa Jalla, di dalam tafsir ayat disebutkan Allah menurunkan api. Ya. Allah memperlihatkan kepada mereka api, seketika mereka langsung mati pingsan. Fa akhadhatkumus sa'iqah. Fa akhadhatkumun as-sa'iqah, langsung mereka mati, pingsan dan mati. Wa antum tanzurun. Wa antum tanzurun. Mereka, kalian Bani Israel melihat ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Kemudian kami bangkitkan kalian. Maksudnya kami hidupkan lagi kalian. Setelah melihat ayat Allah, mereka ingin melihat Allah, ya. Baru mereka dilihatkan api saja mereka sudah mati. Ya kan? Nah. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum.
Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kalian mati, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Kemudian kisah lagi ya ikhwah, tentang kisah nyata yang dirasakan langsung oleh manusia tentang akan adanya kehidupan setelah kematian, adanya kebangkitan, yaitu kissatil qatil alladhi ikhtasama fihi Banu Israil. Ada orang yang terbunuh, orang-orang Bani Israel, mereka tidak ada yang mengaku, bukan saya yang membunuh dia, bukan saya yang bunuh dia, bukan saya yang bunuh dia. Ini kisah Bani Israel yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, mereka orang-orang Bani Israel yang kritis, banyak bertanya ketika disyariatkan untuk menyembelih sapi. Mereka banyak bertanya, bagaimana bentuk sapi yang kita sembelih, bagaimana warnanya, ya, jelaskan kita sejelas-jelasnya. Ya, ini kisahnya ikhwah, sambungan kisahnya. Sampai hampir saja mereka tidak melakukan perintah itu. Ya. Fa amarahumullahu ta'ala ayadbahu baqarah. Maka Allah memerintahkan kepada mereka untuk menyembelih baqarah, sapi ini. Ya. Fayadribuhu bi ba'dihha liyukhbirahum biman qatalahu. Agar mereka itu nanti mengambil bagian potongan sapi yang mereka sembelih, kemudian dengan potongan sapi ini mereka memukulkan kepada mayit yang terbunuh. Ya, kisahnya begini ikhwan. Qauluhu ta'ala wa idh qataltum nafsan, dan manakala kalian membunuh sebuah jiwa, nyawa, fadara'tum fiha, lalu kalian saling berselisih, enggak ada yang ngaku, bukan saya yang bunuh. Di sini yang ini ditunjuk bukan saya. Ya, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah akan mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Allah akan mengabarkan siapa yang membunuh mayit ini. Ya. Fakulna, lalu kami perintahkan, idribuhu bi ba'dihha. Idribuhu bi ba'dihha. Ya. Maka Allah perintahkan supaya menyembelih, mereka menyembelih sapi tadi. Ya. Dan mereka diperintahkan untuk mengambil bagian potongan dari sapi yang mereka sembelih. Idribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyil mauta. Ya, kadzalika yuhyi al mauta. Manakala mereka telah memukulkan bagian potongan daging sapi yang mereka bunuh tadi, yang mereka sembelih, dipukulkan ke mayit, lalu seketika mayit itu hidup dan mengabarkan, si fulan itu pembunuh saya, si fulan itu yang membunuh saya. Nyata mereka lihat langsung. Allah menghidupkan mayit itu, ya, mengabarkan kepada mereka, si fulan itu yang membunuh saya. Ini kisahnya. Faqul nadribu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikian, ya, Allah Azza wa Jalla menghidupkan mayit itu, ya, wa yuriikum ayatihi, dan memperlihatkan kepada kalian ayat-ayat Allah, la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal, mau memikirkan. Nah, kemudian banyak kisahnya. Di antaranya yang ketiga, kisah al-qaum alladhi kharaju min diyarihim firaran minal maut. Kisah sekelompok kaum yang keluar dari kampungnya, desanya, mau lari dari kematian. Wahum ulufun, jumlah mereka ribuan, ya, mau lari keluar dari apa? Di dalam tafsir disebutkan penyakit taun yang menyebar, ya, seperti virus corona, tapi ini lebih ganas lagi, taun. Mereka ingin lari, jumlah mereka ribuan, ingin lari dari kematian yang akan menjumpai mereka. Ya, fa'amatahumullahu ta'ala thumma ahyahum, lalu seketika mereka dimatikan oleh Allah, ribuan itu, dan kemudian mereka dihidupkan kembali. Ya. Kita lanjutkan insyaallah, ya, kisah-kisah hissi nyata yang dialami oleh manusia. Mereka melihat kematian dan mereka mengalami langsung hidup kembali. Ini sebagai bentuk khabar tentang bahwasanya nyata akan ada hari kebangkitan. Akan ada hari kebangkitan yang itu tidak sulit bagi Allah Azza wa Jalla. Nah,
kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.